Indonesia ini dikenal sebagai negara yang memiliki cadangan material untuk bikin baterai yang terbesar di dunia. Apa? Nikel. Tetapi ironisnya belum ada pabrik baterainya. Paris Agreement inilah yang menjadi titik tolak pengembangan untuk kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Ada 196 negara tahun 2015 itu di Paris sama-sama punya program gimana caranya untuk menurunkan yang namanya emisi karbon. Salah satu program inilah yang akhirnya jadi trigger mencari semua teknologi apa yang lebih ramah lingkungan, termasuk di dunia otomotif. Kawan baik Nur Iswan Channel, jumpa kembali dengan saya dan tamu kali ini adalah Mas Herman Prasetyo. Kalau ada yang mau tahu siapa Mas Herman, ini salah satu menurut saya sih ahli baterai. Saya paksa Mas Herman yang alumni ITS Institut Teknologi 10 November Surabaya. Teman dan sahabat lama, dan kemudian punya pengalaman panjang di dunia perbateraian di Indonesia. Pernah bekerja di salah satu korporasi besar, grup besar lah, nggak perlu sebutin karena belum mengendorse Nur Iswan Channel. Iya. Selamat datang di Nur Iswan Channel, Mas Herman. Terima kasih atas undangannya Bang Nur Iswan. Mas Herman, kawan lama kita nih. Ini kan lagi rame Formula E. Yap. Sampai Formula E itu per hari ini itu hari Rabu tanggal 1 Juni 2002. Formula E masih rame, salah satunya dua hal. Satu, karena yang menyelenggarakan adalah Pemprov DKI, yang gubernurnya Anies Baswedan yang lagi digadang-gadang jadi Capres 2024. Yang kedua, Formula E itu ramenya karena sampai per hari ini saya belum dapat informasi terkini, dia masih belum official diumumkan sponsor-sponsornya, termasuk belum adanya sponsor BUMN. Sponsor BUMN. Iya. Tapi dengan Mas Herman saya nggak akan bahas itu. Itu nanti bahas itu jadi rame karena tarikan politiknya terlalu tinggi. Ya nanti kan? dibilang kadrun lagi. Nanti Mas Herman yang profesional dibilang kadrun, nggak cocok ya kan? Karena beliau profesional. Mas Herman, kan pasti denger dong Formula E kan? Siap. Itu apa bedanya Formula E sama Formula One itu? Yang di Mandalika. Apa bedanya? Kalau Mandalika itu MotoGP, bukan. Oh, MotoGP, oke, bukan Formula One. Ya. Okay. MotoGP, oke. Jadi ini betul, kita tidak bicara dari sisi ini ya, yang non teknis ya, tapi kita bicara dari sisi balapannya itu sendiri, dari sisi teknis. Kalau bicara yang pertama kali mungkin persamaannya ya, sama-sama balapan yang disebut sebagai mobil jet darat, gitu kan? Oh, antara mobil jet darat. Kenapa dibilang jet darat? Karena memang kecepatannya luar biasa. Jadi kalau Formula One itu kecepatannya bisa sampai 300 km per jam. Ush. Terus? Jadi sangat cepat. Dan kalau untuk Formula E itu ya sedikit di bawahnya lah ya, 285 km per jam. Oke. Jadi sama-sama satu ajang balapan untuk kendaraan yang dibilang sebagai jet darat. Terus? Nah, perbedaannya itu memang dari sisi mesinnya. Jadi kalau Formula One yang kita kenal yang sudah lebih dulu populer ya, Formula One itu dia menggunakan mesin dengan berbahan bakar fosil. Jadi kalau kita bandingkan itu sama seperti mobil kita ini pakai gasolin atau bensin katakanlah ya, itu sebenarnya Formula One itu juga menggunakan bahan bakar seperti bensin itu.
hanya saja dia punya oktannya itu 100. Oh. Kalau kita lihat di SPBU misalkan itu ada oktan 89, nah, ada oktan 88, 90, 92, bahkan mungkin ada sekarang itu 98 katanya. Nah, yang ini oktannya itu sampai 100. Oktan itu apa sih? Jadi Kadar nilai apa? oktan itu nilai, boleh katakan efisiensi terbakarnya fosil itu untuk menghasilkan energi. Oke, terus? Nah, kalau yang Formula E yang saat ini lagi rame-ramenya itu yang mau dilaksanakan besok itu dia tidak berbahan bakar fosil, tapi energinya itu didapatkan dari baterai. Oh, Itu. oke. Nah, Baterai. kita kenalnya sebagai electric vehicle atau mobil listrik. Oh, Nah, oke. begitu. Jadi Formula E yang besok berjalan itu balapannya itu adalah masuk dalam kategori sebagai mobil listrik. Oke. Jadi E-nya itu elektrik sebenarnya kan itu. Jadi sama sekali nggak pakai energi dari fosil itu ya? Sama sekali nggak? Sama sekali nggak? Sama sekali. Kan kadang-kadang ada tuh pakai 2 sumber Betul, energi kan? betul. Kalau ini sama sekali nggak? Untuk yang Formula E sama sekali nggak? 100% 100% listrik. itu dari baterai. Oh, baterai ya? Nah, dari baterai. Oke. Nah, Terus? memang kalau bicara kategorisasi nanti kita bisa diskusi lebih jauh ya. Kalau mobil listrik itu sebenarnya ada yang tadi yang Bang Iswan tadi bilang, ada yang kombinasi antara mesin berbahan bakar fosil dan baterai. Itu kita bilangnya sebagai hybrid electric vehicle. Oh, Nah, yang itu. sering disebut Mobil hybrid. ini, Nah, hybrid ini. itu. Wah, gitu. Oh, ternyata itu ya. Iya. Itu pakai 2. Pakai dua. Ah, Pakai dua. Jadi kalau baterainya habis, dia otomatis pindah menggunakan bahan bakar fosil itu. bahan bakar fosil. Dan sebaliknya pada saat dia jalan sebenarnya dia bisa menghasilkan energi untuk ngecas si baterainya ini. Oh. Jadi itu memang ada sistem pengaturan untuk switchingnya. Oh. Kapan menggunakan engine-nya, kapan menggunakan motor listrik dari baterainya. Wah, oke. Ya, Terus ada yang jenis berikutnya, ini masih kategori hybrid sebenarnya. Namanya itu plug-in hybrid electric vehicle. Jadi, apa itu maksudnya? Jadi dia itu sebenarnya sama-sama ada mesin biasa, engine biasa, habis itu ada baterai. Tetapi ini baterainya itu bisa dicas dari luar. Kalau yang hybrid tadi nggak bisa. Jadi dia chargingnya, ngecasnya itu dari mesin bensin tadi itu, mesin bahan bakar tadi itu, untuk ngecas si baterainya. Kalau yang plug-in ini, itu misalkan nyampe di rumah mau ngecas itu bisa. Jadi ada colokannya, ada plug-innya tadi. Kayak HP lah. Nah, seperti itu. Jadi mobilnya parkir, HP-nya diparkir terus dicas. Kira-kira begitu. Di charger, ya kan? Itu namanya plug-in hybrid. Kenapa dibilang plug-in? Karena bisa dicas tadi itu baterainya. Colokannya. Terus. Nah, yang terakhir itu adalah battery electric vehicle. Jadi ini adalah mobil listrik electric vehicle yang benar-benar hanya menggunakan sumber energinya untuk menggerakkan si motor dan roda itu dari baterai. Dari baterai. Nah, termasuk yang Formula F1, ini. Formula E yang besok ini adalah dia masuk dalam kategori ini, baterai electric vehicle. Baterainya itu dicasnya kapan? Sebelumnya atau Sebelumnya. kapan? Sebelumnya. Nah, memang ini saya dapat informasi dari panitia penyelenggara yang F1 yang Formula E yang sekarang ini, dia punya mesin yang saat ini digunakan teknologi yang terbaru. Jadi Gen 2 namanya itu ya. Jadi Gen 2. Di mana betul bahwa sebelum balapan dia sudah dalam kondisi full charge gitu ya, sudah dicas sampai kondisi siap untuk race gitu ya. Tetapi selama proses dia berjalan, itu ternyata dia juga bisa diisi oleh si apa namanya itu. Pada saat dia ngerem, itu dia bisa ngisi ke baterai. Gitu. Jadi ini memang teknologi yang baru, informasinya baru digunakan di race di tahun 2022 ini. Ya, agak berbeda dengan generasi sebelumnya. Pada saat belok atau pada saat ngerem itu katanya dia ngisi baterainya tuh. Betul. Itu generasi terbaru yang dipakai untuk balapan Formula E di tahun ini. Jadi lebih advance lagi lah kira-kira begitu. Oke. Terus ada lagi yang cukup menarik itu. Jadi hybrid, plug-in hybrid, sama battery electric vehicle.
memangnya ke depan ini kendaraan-kendaraan kita itu akan memang mengarah kepada penggunaan sumber energi yang listrik, akan meninggalkan secara perlahan yang berbahan bakar fosil itu. Betul. Kedepannya begitu. Jadi ini sebenarnya sejarah panjang nih, Bang. Jadi kalau kita dulu di pertengahan tahun 80-an gitu ya, itu kita dengar ada yang namanya lubang ozon. Lubang ozon, kemudian itu ternyata menimbulkan kenaikan suhu atau temperatur dalam ini sehingga di kutub utara itu katanya es sudah mulai mencair. Mungkin kita pada saat SMP, SMA barangkali ya kita dengar itu. Pada saat itu akhirnya kemudian negara-negara ini pada ngumpul ceritanya itu untuk bicara masalah ini. Itu udah tahun 80-an itu ada keluar namanya protokol Kyoto begitu. Itu sebagai titik awal kesadaran negara-negara ini untuk bahaya lingkungan yang terkait dengan masalah polusi ini. Kemudian tahun 2015 agak lompat ya, itu ada namanya Paris Agreement. Nah, Paris Agreement inilah yang menjadi titik tolak pengembangan untuk kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Gitu. Jadi tujuan utamanya pada saat itu adalah bagaimana caranya agar kita punya program bersama negara-negara ini ya, ada 196 negara kalau nggak salah di tahun 2015 itu di Paris, sama-sama punya program gimana caranya untuk menurunkan yang namanya emisi karbon, polusi udara. Nah, salah satu program inilah yang akhirnya menjadi trigger mencari semua teknologi apa yang lebih ramah lingkungan, termasuk di dunia otomotif. Gitu. Nah, sekarang penggunaan mobil listrik itu kan belum sampai pada tingkat mass production ya. Jadi diproduksi massal kan. Jadi kayak hanya kalangan tertentu atau yang elit yang menggunakan mobil itu. Itu kendalanya kenapa? Iya, sebenarnya gini. Konteksnya kalau di Indonesia barangkali iya. Tetapi kalau di negara lain, negara maju, katakanlah misalkan di Eropa itu kita kenal ada beberapa negara yang sudah strict malah itu bilang akan melarang penjualan mobil biasa, mobil yang bermotor bahan bakar itu, pakai BBM itu. Jadi kayak Norwegia, Belanda, Inggris itu dia sudah menentukan ada milestone-nya 2030 itu sudah tidak boleh ada penjualan kendaraan atau mobil yang berbahan bakar fosil. Mereka sudah strict seperti itu, sehingga kemudian mereka mendorong terjadi industrialisasi. Jadi produksi massal terhadap mobil listrik atau menggunakan teknologi baterai tadi itu sudah massal. Di Cina sendiri pun juga sama. Mereka sudah massal di sana itu. Bahkan raksasa mobil listrik itu kayak kita boleh nyebut ini boleh. Kayak misalkan Tesla. Tesla itu di Eropa iya, di Amerika iya, bahkan di Cina pun dia juga punya itu yang memproduksi mobil listrik. Tesla ini yang punya si Elon Musk ya? Iya, yang kemarin dikunjungin itu. Yang gitu. Bertemu Jokowi cuma pakai kaos oblong doang. Mau tidak komen tapi itu realitanya begitu ya, faktanya begitu ya. Mas Samyan jangan komentarin, biar saya aja. Oke, terus. Gitu. Nah, sekarang kita bicara di Indonesia. Sebenarnya Indonesia itu sudah menyusun peta jalannya menuju sana. Jadi di Indonesia gimana? Jadi di Indonesia itu sebenarnya sudah ada peta jalan atau roadmap menuju ke sana. Bahkan pemerintah pun saat ini juga sudah menyusun milestone itu. Jadi Indonesia ini kan terikat dengan yang namanya Paris Agreement tadi itu. Di mana targetnya adalah di 2050 itu adalah bebas emisi karbon. Nah, pemerintah juga mengacu ke sana. Nah, saat ini pemerintah juga sudah bikin peta jalan untuk masuk ke dalam industri mobil listrik ini. Sekarang Indonesia udah ada belum itu? Nah, kalau bener-bener anak Indonesia sendiri atau industri dalam negeri belum. Enggak. Tetapi sudah ada. Mobil yang menggunakan energi listrik udah ada belum? Udah ya? Sudah. Banyak sudah. Gak? Masih sedikit. Masih belum banyak. Yang saya tahu kalau Transjakarta itu udah pakai itu ya. Pakai listrik kan? Bis listrik, betul. Bis listrik kan? Betul. Bis listrik. Kalau di Jakarta itu saya kalau nggak salah sempat lihat itu sudah ada sekitar 1.300-an atau 1.400 gitu yang terdaftar ya. Ini sebagai mobil listrik, termasuk juga bis tadi itu ya. Ada bis, ada segala macam gitu. Iya. Seperti itu. Nah, memang
kalau untuk di Indonesia ini masih ada istilahnya itu ada PR besar ya untuk masuk ke industri mobil listrik. Kan gini, kalau mobil listrik itu komponen utamanya itu udah pasti ada dua. Satu ya dari sisi tadi motornya, mesinnya tadi itu, yang kedua adalah baterainya. Ini PR besar. Jadi ini pemerintah saya lihat juga sudah mulai lebih serius gitu ya untuk menggarap ini, karena mau nggak mau. Makanya nemuin Elon Musk itu. Salah satunya itu, salah satunya itu. Sekarang di kita udah ada belum pabrik baterai listrik? Nah ini menarik. Indonesia ini dikenal sebagai negara yang memiliki cadangan material untuk bikin baterai untuk mobil listrik tadi itu yang terbesar di dunia. Apa cadangan material itu? Nikel. Apa? Oh, nikel ya? Nikel, Okay. betul nikel. Jadi nikel cadangan nikel yang terbesar di dunia, tetapi ironisnya belum ada Pabrik baterainya. Kenapa begitu? Memang betul ada Itu inisiasi dari beberapa perusahaan entitas swasta yang menuju ke sana. Tetapi memang real yang benar-benar sudah memproduksi massal dalam jumlah besar dan menyuplai untuk kebutuhan mobil listrik itu belum sampai dengan saat ini ya. Jadi itu ini belum ada. berarti ironi dong. Cadangan material nikelnya terbesar, tapi masih belum punya pabrik baterai. Nah, itu dia. Makanya ini saya bilang tadi menjadi PR Bukannya yang besar. konglomerat itu punya pabrik baterai, enggak ya? Nah, pabrik baterai yang existing ya, yang sudah beroperasi di Indonesia itu adalah pabrik baterai yang masih menggunakan teknologi yang sebelumnya, atau kita bilang sebagai baterai konvensional. Baterai konvensional ini yang dipakai di mobil berbahan bakar fosil tadi itu. Ya, yang kita kenal apa? Sampean bilang aki. Aki ya? Iya kan? Bukan aki-aki, tapi aki. Tulisannya acu. Betul. Itu kan? Betul. Jadi Okay. lebih ke sana. Nah, tetapi memang kita nggak memungkiri bahwa pemerintah sekarang jauh lebih serius lagi. Artinya dari sisi tadi regulasi sudah mulai dilengkapin. Dan pada dasarnya memang mendorong agar industri ini yang di Indonesia itu mulai masuk ke dunia industri baterai, dalam hal ini adalah baterai lithium. Tapi sebagian kalangan tuh bilangnya gini, kita tuh ahli membuat peta jalan kan, roadmap untuk tidak lagi mengimpor pangan. Sekarang ahli membuat peta jalan sumber energi listrik. Tapi entah kapan itu terrealisir gitu. Ya itu tantangannya ya. Secara milestone sebenarnya sudah ditentukan bahwa sampai dengan tahun 2025 misalkan. Sebenarnya tahun 2025 ya sudah di depan mata sebenarnya. Rasa-rasanya juga masih agak berat ya pencapaian ini ya. Tapi kita bicara 2030 lah. 2030 itu pemerintah telah menentukan bahwa di industri otomotif kurang lebih sekitar 20-30% industri otomotif itu harus ada mobil listriknya. Wajib tuh. Wajib. Tidak hanya roda 4 ya, tapi juga roda 2. Oke. Jadi tidak hanya untuk mobil, tapi juga untuk motor. Itu sudah ada. Makanya sekarang banyak ini mulai terjadi percepatan. Presiden sendiri juga sudah mengeluarkan Perpresnya, Perpres nomor 55 tahun 2009 itu mengenai percepatan program kendaraan listrik. Jadi, kalau alat berat, traktor, kemudian kan itu juga pakai bahan bakar fosil. Terus forklift. Betul. Ya kan itu kan juga kendaraan untuk di gudang. Betul. Itu sudah ada yang menggunakan baterai belum? Baterai listrik maksudnya? Sudah. Sudah Jadi ada? gini, saya cerita dulu. Kalau di dalam aplikasi di lapangan itu kan kita ada kenal
kita bicara baterai ya misalkan. Baterai itu ada yang untuk aplikasinya otomotif dan ada baterai yang aplikasinya untuk non otomotif atau industri. Ya. Kalau yang otomotif jelas baterai itu ada yang dipakai di mobil dan motor. Penumpang dan barang lah gitu ya. Betul, kira-kira begitu ya. Kalau yang industri? Kemudian kalau di industri itu banyak sektornya, Bang. Jadi ada sektor di industri telekomunikasi. Itu juga butuh baterai. Dan sekarang trennya itu sudah mulai switching dari dulu baterainya itu akinya itu konvensional menjadi baterai atau aki yang istilahnya itu maintenance free, tapi masih ada bahan timahnya. Tapi kemudian sekarang itu sudah mulai beralih kepada yang lebih ramah teknologi, ramah lingkungan lagi, yaitu baterai lithium tadi. Itu di dunia telekomunikasi atau industri telekomunikasi. Kan HP kita kan pakai baterai ya? Iya betul. Itu baterai lithium sekarang kan? Lupa saya. Oke. Sekarang itu baterai untuk industri telekomunikasi. Betul. Terus untuk ada sektor apa lagi? Untuk yang di sektor misalkan kayak solar panel. Jadi kalau kita lihat ada namanya PJU. Kalau dulu ya kita lihat lah PJU dari PLN itu listrik itu. Penerangan jalan umum. Sekarang itu sudah mulai menggunakan yang namanya tenaga surya. Kita sebutnya PJUTS. Nah, PJUTS itu sekarang baterai sudah switching. Jadi mulai menggunakan yang namanya baterai lithium juga. Dan menarik lagi sekarang itu adalah di industri alat berat. Industri alat berat atau material handling equipment itu dulu dikenal pokoknya harus menggunakan mesin diesel dan pakai solar kan itu kan ya. Lithium dengan nikel itu apa hubungannya? Sama-sama. Jadi itu sebenarnya mineral yang ada di baterai lithium itu sebenarnya nama materialnya gitu kan. Cuman kita lebih familiar nyebutnya baterai lithium. Padahal sebenarnya di dalamnya itu ada nikelnya juga. Gitu. Iya. Gitu. Jadi itu apa namanya material yang ada. Tapi lithium dengan nikel itu memang barang material yang berbeda. Jadi atau di dalam lithium itu ada nikel. Jadi gini, baterai lithium itu ada yang berbahan dasar nikel dan yang lainnya ada mangan, ada kobalt. Sementara ada baterai lithium, ya sebenarnya logamnya logam lithium atau materialnya berupa lithium, tetapi dia tidak dengan mangan atau kobalt, tapi lithium ini kemudian disusun dengan komponen atau material yang lain, yaitu besi atau fero. Kemudian ada yang namanya fosfat. Sehingga kemudian di dunia baterai lithium ada yang disebut sebagai baterai lithium berbasis ferrofosfat dan ada baterai lithium berbasis nikel manganis. Jadi kita belajar apa namanya itu di kimia tuh yang satu lembar itu apa namanya? Apa namanya itu tabel deret. Saya inget itu dulu di Bimbel Siki Mulyono tuh kalau kasih meninggal alamat apa gitu, tapi jadi hafal saya itu. Gitu. Iya. Karena itu kalium jembatan apa gitu ya. Iya. Pokoknya disingkat-singkat. Oke, balik lagi ke situ. Jadi karena di dunia alat berat pun itu juga trennya mulai ke arah sana, Bang. Jadi dulu switchingnya itu begini. Misalkan kita bicara di forklift lah sebagai salah satu material handling equipment yang cukup familiar lah ya di forklift. Ya penggunaannya banyak lah. Betul. Itu di gudang-gudang. Gudang di industri otomotif dan lain-lain. Nah, forklift itu dulu didominasi oleh forklift yang menggunakan bahan bakar diesel, Bang. Solar ya. Solar. Terus? Nah, itu kemudian mulai ada kesadaran ketika melihat bahwa ya diesel ini kan juga bahan bakar solar ya, itu kan ada polusi apa segala macam. Sementara di beberapa industri itu harus meminimalkan adanya polusi udara, industri makanan, farmasi, ya kan. Kemudian padahal itu wajib menggunakan forklift nanti jadi kontaminan lah istilahnya. Betul. Jadi sekarang udah switching. Sudah mulai switching. Jadi kalau berubah dari diesel menjadi baterai itu mungkin sudah agak lama, sekitar ya awal-awal 2000-an itu sudah mulai. Tetapi kemudian menarik sekarang yang baterai pun juga sekarang menggunakan baterai yang maintenance free. Dalam hal ini adalah yang dipakai adalah baterai lithium tadi itu. Untuk forklift itu? Untuk forklift.
Betul. Jadi kenapa beliau ini ahli ya? Beliau ini country director dari sebuah perusahaan swasta. Country manager. Country manager. Country manager. Country manager perusahaan swasta yang bergerak khusus di baterai lithium. Betul. Tapi untuk alat berat tuh ya? Lebih banyak untuk alat berat. Okay. Meskipun ada sebagian produk kami yang juga dipakai di industri telekomunikasi. Jadi forklift itu sekarang udah bisa tanpa menggunakan bahan bakar fosil tuh. Bisa. Jadi pakai baterai itu. Pakai baterai. Daya tahannya berapa lama tuh kalau dipakai terus-menerus, misalkan office hour ya, 8 jam sehari gitu. Itu kekuatannya berapa lama? Nah, saya cerita baterai begini dulu. forklift itu. Ada baterai itu kan, ada baterai yang masih menggunakan baterai lead acid lah kalau kita bilang ya, baterai timah ya, pakai timbal begitu. Dan ada yang forklift yang menggunakan baterai lithium. Ya. Secara operasional sebenarnya keduanya ini punya karakteristik yang berbeda. Kenapa? Karena baterai yang lithium dibandingkan yang teknologi baterai yang lama ya, itu dia lebih efisien, Bang. Jadi energi density-nya lebih tinggi, terus efisiensinya juga lebih bagus. Sehingga bisa dibayangkan begini, kalau si baterai lithium ini dipakai di suatu unit forklift yang kalau menggunakan teknologi baterai yang lama itu butuh satu hari itu kan 3 shift itu rata-rata butuh 3 baterai, maka baterai lithium ini cukup ya cuman satu aja. Satu aja. Jadi lebih efisien. Memang orang mungkin bertanya-tanya lah, baterainya harganya gimana kan itu kan? Nah. Karena betul bahwa secara harga atau initial cost-nya orang bilang itu dia lebih mahal. Berapa itu sekarang? 2 sampai 2,5 kali dari harga baterai yang biasa. Ya, berapa rupiahnya? Let's say kalau misalkan kita bicara untuk baterai yang common lah ya, 2,5 ton itu baterai yang biasa itu satu baterainya itu harga bisa 60 sampai 65 juta begitu. Nah, kalau yang baterai lithium itu bisa sampai sekitar 120 130 ya, itulah something lah ya. Jadi 2 kali sampai 2,5 kalinya. Tapi lifetime-nya lebih lama. Itu dia. Lifetime-nya dari baterai yang lithium itu bisa 2 sampai 3 kali lipatnya. Berapa kilowatt apa istilahnya? Jadi gini, kalau baterai biasa kita konversi aja ya pakai tahun ya, lebih gampang dipahami karena sebenarnya umur baterai itu bukan tahun tapi ada namanya hitungannya cycle ya. Cycle. Tapi kita konversi dari tahun. Jadi kalau baterai biasa itu katakanlah 1,5 sampai 2 tahun begitu. Kalau baterai lithium itu bisa 5 tahun. Ya lebih murah lah jatuhnya. Betul. Ya cuman kadang memang ya namanya di industri kadang waduh Pak budget awalnya ini kita nggak ini. Padahal kalau kita bicara secara keekonomisan ada namanya TCO, Total Cost Ownership. Jadi itu untuk mengukur tingkat keekonomisan dari satu produk. Maka sebenarnya baterai lithium ini jauh lebih ekonomis dibandingkan yang baterai biasa. Jadi ini yang menarik dan prospeknya masih sangat bagus di Indonesia ini. Iya. Jadi begitu. Terima kasih Mas Herman. Ini obrolan yang menarik ini. Paling nggak tuh kawan baik tuh ngerti. Siap. Jadi jangan cuma ngerti Formula E, Anies atau Jokowi dan bumbu-bumbunya gitu. Tapi sebenarnya di balik cerita Formula E itu, Nur Iswan Channel membawa kepada pemahaman baru tentang masa depan energi non fosil. Yes. Yaitu listrik. Dan kita berguru dan mengangkat Mas Herman sebagai profesor baterai dan energi listrik. Jadi kalau ada tema terkait, kita undang Mas Herman. Siap, insyaallah. Eksklusif di Nur Iswan Channel. Perdana Mas Herman dibujukin sekitar 22 tahun untuk tampil. Luar biasa. Terima kasih Mas Herman. Oke, sama-sama, mudah-mudahan manfaat. Jangan lupa subscribe Nur Iswan Channel bersama Mas Herman Prasetyo, alumni Teknik Mesin ITS. Ya, buat saya ini ahlinya perbateraian dan perlistrikan. Cuman kita jeblosin ya di YouTuber.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.